Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Siang ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Nah, ibu ucapkan selamat datang dan semoga kita dapat mengikuti pembelajaran kita yaitu tentang gender. Dan semoga anak-anak ibu mengikutinya dengan serius dan semangat. Semangat kan anak-anak? Semangat. Nah, sebelumnya ibu mau ambil absen dulu ya. Zahra, Titian, Stefani, Cynthia, Senji, Nurul, Nur Fitriansa, Latifa, Kaira Jelita, Dini Mulyani, Afif, Abdi, Kesha, Hania, Fadila. Nah, sebelumnya ada yang absen hari ini nak? Sirai hadir apa enggak? Sakit kan? Ya, berarti Sirai lagi sakit ya. Semoga Sirai dapat sehat lagi dan bisa sekolah seperti biasa lagi ya. Nah, di sini ibu mau memberikan emoji untuk anak-anak ibu. Coba kamu keluarkan penanya, bukunya, nanti kamu tempel di depan ya. Emoji perasaannya bagaimana hari ini? Mulai dari tangan ya. Bikin emojinya semuanya nak. Nah, Zara, tempel ke depan. Apa perasaannya hari ini? Silakan tempel. Nah, lanjut.
Kayaknya emojinya bagus semua nih ya. Senang, bahagia. Ibu harap pembelajaran kita hari ini bisa lebih menyenangkan dan bisa lebih semangat kita ke depannya ya Nak. Anak-anak ibu, pembelajaran kita tentang keberagaman gender, kita mulai dengan melihat video yang ibu tayangkan hari ini ya Nak ya. Coba perhatikan dengan seksama dan baik-baik. Di semester 2 Bapak ucapkan selamat ya. Semoga apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita bisa tercapai dengan mudah di semester 2 ini dengan cara tetap semangat belajar dengan tekun giat ya, supaya prestasi-prestasi yang ingin kalian capai bisa tercapai di semester ini. Yang belum tercapai nanti bisa tercapai di semester ini. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas bab 4 terkait kebinekaan Indonesia. Adapun sub pembahasannya itu adalah yang A, yaitu keragaman gender. Ini adalah materi pendidikan Pancasila kelas 7 semester 2 kurikulum merdeka. Baik, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu channel ini, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun peta konsep bab 4 terkait dengan kebinekaan Indonesia itu ada 6 ya. Nah, insya Allah kita akan membuatkan video selanjutnya terkait dengan peta konsep ini, di mana dalam video kali ini yaitu pembahasannya adalah keragaman gender. Juga insya Allah untuk video selanjutnya ada keragaman suku, keragaman budaya, keragaman agama, keragaman ras dan antar golongan, serta yang terakhir adalah menjadi nilai penting kebinekaan. Adapun tujuan pembelajaran dalam video kali ini yaitu peserta didik mampu menghargai dan menjelaskan keragaman gender. Nah, ketika masjid dan gereja bergandengan tentu bukan bergandengan dengan tangan, karena keduanya bukan manusia, melainkan rumah ibadah. Kedua rumah ibadah dari agama yang berbeda ini tempatnya bersebelahan, tidak ada bangunan yang memisahkannya. Itulah masjid dan gereja di Jalan Enganor, Tanjung Priok, Jakarta. Masjid Al-Mukarrabin dan gereja GMIST Mahanaim di Tanjung Priok ini hanya berbatasan pagar tembok kecil yang memanjang ke belakang. Masing-masing rumah ibadah ini dibangun oleh warga setempat dan dipakai untuk kegiatan ibadah sehari-hari. Seperti dikatakan oleh M. Akbar, pengurus Yayasan Masjid Al-Mukarrabin, rumah ibadah itu sudah berdampingan hampir setengah abad. Tidak hanya tempatnya berdampingan, jemaah kedua rumah ibadah itu juga bekerja sama. Kalau hari Jumat, depan gereja dipakai parkir kendaraan jamaah masjid. Sebaliknya, bila hari Minggu, giliran halaman masjid dipakai untuk parkir jamaah gereja. Jamaah gereja juga tidak terganggu oleh suara azan yang keras dari masjid setiap waktu setelah sholat Jumat. Nah, bagaimana sih dengan di lingkungan kalian? Ini menandakan bahwasannya Indonesia itu merupakan berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Meskipun berbeda agama tetapi kita tetap satu tujuan. Ya, seperti itu. Nah, agama itu bersifat universal atau berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia untuk mewujudkan keadilan di masyarakat dan membangun kemajuan bersama. Keberagaman berdasar gender ini perlu diperhatikan. Apa sih yang dimaksud dengan gender? Nah, gender
Pengertiannya atau definisi gender adalah jenis kelamin. Hal tersebut tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian, keragaman gender adalah keragaman jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Perbedaan kedua kelompok gender ini berdasarkan aspek fisiologi, yakni perbedaan secara fisik berdasarkan ciri fisik biologis masing-masing, serta hormonnya yang mengatur fungsi biologis masing-masing. Perempuan memiliki fungsi reproduksi untuk mengandung dan melahirkan anak sebagai penerus generasi. Selain secara fisiologis, juga terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki, yakni bila dipandang dari sudut pandang antropologi, di masyarakat zaman tradisional laki-laki umumnya bertugas untuk mencari makanan dengan berburu dan meramu, yakni mengumpulkan makanan dari hutan, sedangkan perempuan mengolah makanan dan menjaga anak-anak secara bersama-sama di gua. Kesetaraan gender. Setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum. Tidak ada satu kelompok manusia yang lebih mulia dibanding kelompok lainnya, kecuali menyangkut ketaatan kepada Tuhan serta pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, dua kelompok gender yang memiliki posisi yang sama atau setara di masyarakat. Walaupun ada perbedaan nyata secara fisiologis, hak perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat maupun warga negara sama, tidak boleh dibeda-bedakan satu dengan lainnya. Hal tersebut berlaku di rumah tangga, lingkungan sosial bertetangga, maupun masyarakat secara luas. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama di dalam bekerja, dalam kegiatan perekonomian, untuk melanjutkan tugas-tugas sosial, berpolitik, serta kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Itulah yang dimaksudkan sebagai kesetaraan gender. Nah, di sini ada Raden Ajeng Kartini. Setiap tahunnya Indonesia selalu memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Sosok Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Hari Kartini diperingati sebagai bentuk penghormatan pada Ibu Kartini yang telah berjuang untuk mendapatkan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki. Di masa lalu, ia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi kala itu. Ibu Kartini adalah sosok pelopor persamaan raja perempuan Nusantara yang mendedikasikan intelektualitas, gagasan dan perjuangannya untuk mendobrak ketidakadilan yang dihadapi sebagai pemikir dan penggerak emansipasi perempuan. Kartini menjadi sumber inspirasi perjuangan perempuan yang mengidamkan kebebasan dan persamaan status sosial dengan keberhasilannya menuliskan pemikiran secara utuh dan detail. Membangun kesadaran gender. Nah, di kehidupan sehari-hari kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Masih terdapat adanya praktik merendahkan dan bahkan melecehkan perempuan, karena pada umumnya perempuan secara fisik tidak sekuat laki-laki, padahal laki-laki dan perempuan setara di hadapan Tuhan dan hukum. Karena itu muncul gerakan pelindungan dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Di Indonesia, pemerintah juga terus berusaha membangun kesadaran gender di masyarakat, di antaranya dengan membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 1983. Selain itu juga dibentuk Komisi Nasional Perempuan, sedangkan untuk kegiatan politik 30% dari wakil partai di Dewan Perwakilan Rakyat DPR harus perempuan. Nah, jadi membangun kesadaran gender salah satunya adalah dengan membentuk Komisi Nasional Perempuan, terus juga membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta keterwakilan 30% perempuan di DPR. Baik, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video pembahasan. Nah, anak-anak ibu, setelah kita menyaksikan video tadi tentang kesetaraan gender, anak-anak ibu sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah paham, ibu mau menanya kepada kelompok sini ya, Bella. Apa itu gender? Gender adalah jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki yang dapat dilihat dari status sosial dan kehidupan sehari-hari.
bagus. Berikan tepuk tangan nak. Nah, jadi gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, dalam status sosial dan status dalam kehidupan masyarakat. Bisa. Lanjut lagi kelompok sini. Apa itu gender menurut Kak Fitri? Perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari status sosial dan kehidupan sehari-hari. Ya, bagus, tepuk tangan. Nah, ini lagi apa itu gender lagi? Perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki yang dapat dilihat dari status sosial dan kehidupan sehari-hari. Nah, tepuk tangan lagi. Sudah paham mengenai itu semuanya ya? Nah, jadi kesetaraan gender ini adalah di mana kaum perempuan dan laki-laki sama kedudukannya, tidak ada perbedaannya. Baik itu di pekerjaan, baik itu dalam status sosial dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau tanya lagi, kalau dalam kehidupan sehari-hari kan ada pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki, pada zaman dahulu perempuan tidak boleh melakukannya, ya kan? Nah, coba Fadilah apa itu? Pilot. Nah, bagus. Yang di sana apa lagi jenis pekerjaan itu? Supir. Satu lagi? Chef. Nah, seperti pilot dulu laki-laki yang melakukannya, ya kan? Nah, kemudian supir identik dengan pekerjaan laki-laki, tapi saat ini perempuan juga bisa menjadi seorang supir. Chef berarti juru masak atau yang memasak makanan, dulu identik dengan perempuan. Sekarang laki-laki pun bisa menjadi seorang chef. Paham anak-anak? Nah, jadi kesetaraan gender ini berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk itu sekarang Ibu mau membagi kelompok kalian menjadi 3 atau 4 kelompok ya anak-anak. Nah, boleh mejanya dirapatkan. Anak-anak Ibu, ini ada karton dan ada tugas yang akan gambar yang akan kamu tempel. Nah, kelompoknya kan sudah Ibu bagi 1, 2, 3. Kemudian kamu bekerja pada kertas karton yang diberikan. Kamu jelaskan apa itu jenis pekerjaan, kemudian apa yang latar belakangnya. Paham? Nah, contoh 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, ini ada gambarnya. Kartonnya sudah, kertasnya sudah. Sekarang anak-anak Ibu boleh menempelkan gambar itu pada kertas karton tersebut.
kita tinggal 10 menit lagi. Nah, Ibu kira waktunya sudah selesai ya. Jadi sekarang kita menampilkan hasil karya kita ke depan. Nah, silakan dulu kelompok Bella maju ke depan. Sini Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan sifat tentang kesetaraan gender dalam kehidupan. Profesi pilot tidak hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, akan tetapi juga bisa dilakukan oleh perempuan. Perempuan bisa karena mereka memiliki kemauan yang kuat, tekad yang kuat, memiliki dukungan dari keluarga. Selain motivasi dari diri sendiri, motivasi dari orang-orang sekitar sama diperlukan untuk mendorong perempuan dapat melakukan profesi yang dilakukan oleh laki-laki. Semua pekerjaan bisa dikerjakan juga oleh perempuan. Semua tergantung pada kesetaraan gender, di mana tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Kita harus menghilangkan pikiran bahwa wanita itu tidak bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan laki-laki. Demikian sebelum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok 1 lagi ya, udah siap nah? Nah, lanjut lagi ke depan. Abdi sama Afid, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan membacakan kisah perjalanan gender dalam kerajaan. Pada pekerjaan segini, pada masa saat ini diminati oleh laki-laki. Pada masa dahulu, yang pekerjaan yang dipandang sebelah mata. Dan pada saat ini, pekerjaan chef adalah pekerjaan yang menjangkau dan mendapatkan upah yang sangat baik. Chef pada saat ini sangat diminati karena bisa merubah atau menjangkau masa depan yang baik lagi. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikan tepuk tangan. Nah, baiklah Anak Ibu, sekarang kita tampilkan lagi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. kelompok 3
dengan kesetaraan gender itu apa? Sudah. Nah, kesetaraan gender adalah tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal apapun, baik itu pekerjaan, status sosial, baik dalam masyarakat dan dalam lingkungan sehari-hari. Dia itu sama. Nah, perempuan juga bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki dan laki-laki pun bisa mengerjakan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh satu orang perempuan. Nah, kemudian gender yang ada dalam kehidupan sehari-hari ini berlaku dalam kehidupan kita seterusnya dan tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Contoh misalnya dalam bidang upah atau upah yang didapat oleh laki-laki dapat juga diberikan kepada perempuan. Nah, dalam hal misalnya dalam keanggotaan dewan, hak perempuan sudah ada dalam 30% ya suaranya dalam perwakilan rakyat. Itu didomisi atau diisi oleh kaum perempuan. Jadi kesetaraan gender ini sudah berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Anak Ibu, untuk pelajaran kita minggu besok kita membahas tentang kearifan lokal. Untuk itu anak-anak Ibu baca buku paketnya, baca buku literasinya, kemudian insya Allah kita bertemu minggu depan. Nah, bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Apakah menyenangkan? Kalau menyenangkan angkat dua tangannya. Nah, terima kasih anak-anak Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi